Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir bersama-sama. Yang pertama, kehadiran kita ke majelis ilmu ini memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasul-Nya mewajibkan kita untuk thalabul ilm. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ini dalil wajibnya mencari ilmu. Dalil wajibnya mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus dimiliki terlebih dahulu sebelum berkata, sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Ini dalil wajibnya mencari ilmu dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ini kehadiran kita ke tempat ini bersama-sama dalam rangka menunaikan kewajiban dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kehadiran kita ke tempat ini itu dalam rangka litajdid iman, dalam rangka memperbaharui keimanan. Di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, perkara ini sudah masyhur. Perkara ini sudah sangat umum. Mereka saling memanggil yang satu dengan yang lain. Seperti Umar mengatakan, ta'alau, ta'alau, kemari, kemari. Ya, ma'ana bersama kami, kata Umar bin Khattab. Untuk apa? Duduk sejenak litajdidul iman, untuk memperbaharui iman. Kenapa demikian? Karena iman ini tidak stabil. Iman ini
naik turun. Iman ini tidak stabil. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang semangat, kadang-kadang penuh dengan kemalasan. Ya, iman kita tidak seperti imannya para malaikat. Karena kita memiliki kewajiban-kewajiban yang sangat banyak yang tidak Allah bebankan kepada para malaikat. Nah, disitulah yang kemudian diantara sebab-sebab kenapa iman ini turun naik, sehingga perlu pembaharuan, perlu servis. Salah satu sarana untuk menservis stabilitas iman itu adalah majelis ilmu. Kenapa di situ kita dibacakan Al-Quran? Apa hubungannya dengan iman? Karena salah satu pengaruh ketika orang dibacakan Al-Quran itu bisa bertambah keimanan, sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu salah satu fungsi daripada kita dibacakan Al-Quran agar iman ini bertambah. Maka mudah-mudahan dengan usaha, dengan ikhtiar yang kita telah lakukan dengan thalabul ilm ini, semoga Allah menjaga iman-iman kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Khut Aqidatak sampai pada soal mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas secara global, secara mukhtasar, secara singkat. Dan malam ini kita akan mengambil tema tersebut, materi tersebut, lanjutan dari bab ini secara spesifik. Kita ambil dari risalahnya Syekh Shalih Fauzan. Ya, beliau menulis suatu makalah yang sangat menarik tentang al-asbab min dha'fil muslim wa ilajuhu. Jadi ada makalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan yang berjudul sebab-sebab lemahnya umat Islam dan obat atau jalan keluarnya. Nah, jadi kalau orang ingin mengobati sebuah penyakit, pertama yang harus dilakukan apa? Dalam ini nggak ada sing jadi dokter. Kalau kita ingin mengobati satu penyakit, yang harus dilakukan pertama kali apa? Kita diagnosa dulu. Ya, diperiksa dulu, dicek dulu, sehingga nanti ditemukan penyakit yang dihinggapi ini apa. Ya, jadi bukan melakukan gerakan-gerakan yang kemudian menimbulkan keberanian. Ini bukan cuma keberanian, termasuk untuk mendapatkan pertolongan Allah itu dengan jihad, bukan dengan jihad saja. Ilmu ini wis duwe apa urung, ngono lho. Ojo takbir balak-balik riyane wis buyar. Ini kita kadang-kadang menemukan dengan semangat emosionalnya untuk mencari pertolongan dari Allah. Dengan apa? Jihad. Tidak bisa kita raih kecuali dengan jihad. Itu sing jiwanya jiwa jihadiyah. Ya. Diukur, jihad itu diukur gitu.
kemampuan, potensi yang dimilikinya ini. Ya runyam kita. Karena jihad sendiri itu kan macam-macam, perlu dikaji dulu. Kemudian kalau perang itu nama jihad itu sing dijihati ki sapa? Kan kudu jelas. Ya. Orang kafir musuh kita lah, wong kafir iku sing dia anak wong kafir iku wong pira? Ada berapa macam kafir? Wong jenisnya kafirnya bingung. Sampai kenapa saya ngomong demikian? Saya beberapa kali menemukan satu kasus ya, yang masya Allah kalau dia memang keberanian kita nggak ada apa-apanya kita. Kalau ngomong tuh nggak ada apa-apanya, beraninya luar biasa. Dan beliau ini tokoh sentral. Wah gak main-main. Saya nggak usah sebutkan kelompok yang diikuti, saya nggak sebutkan karena luar biasa Pak. Ini urusannya besar urusannya. Dan saya ketemu beliau. Kalau ngomong itu kalau nggak pakai syariat nggak mau. Harus syariat. Sampai beliau nggak mau punya KTP, nggak mau. Saking keras penolakan, nggak mau punya KTP. Nah pas ketemu bicara tentang syariat, harus tegak syariat kan, nama syariat nggak bisa. Hidup harus di atas syariat. Terus pokoknya syariat tegak. Kita sangat sepakat itu. Nah, satu saat ketika kita bertamu ke rumahnya, bicara dialog tentang masalah pergerakan itu. Ada seorang wanita nyugui teh keluar itu. Saya tanya, ini napa keluarga napa pembantu? Ini istri saya. Kaget kita. Kenapa? Nggak berjilbab. Loh kan? Kaget mboten? Sini gari kaget napa? Kenapa kok kaget? Nah itu bicara kita. Kita teriak-teriak tegakkan syariat, ternyata di rumahnya sendiri pun belum tegak yang namanya syariat. Ngoten hati lah, gak semangat pun. Teriak model apa, gerak model gak teriak. Ditambah lagi putrinya keluar. Nah, ini putri saya yang kedua, ini kuliah dia. Ya enggak jilbab, ya wis mateng pun. Nah, sudah cukup sampai di sini saja, kita nggak usah belajar lagi. Syariat apa? Apa itu syariat? Hah? Faham nggak ini? Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita sepakat menegakkan syariat. Pertama dari mana dulu? Materinya apa? Dimulai dari ibadah yang mana? Kan begitu kan? Lah saya ngelihat teman-teman yang berteriak tentang syariat, tegakkan syariat, sing dirangkuli justru orang-orang yang menyembah kubur. Loh kan? Wis aneh maneh tambahan. Ini tambah parah lagi, syariat yang mana lagi yang engkau? Makanya tanyakan kalau antum jihad, yang antum jihati apa? Kedoliman. Nah, kedoliman yang paling dolim apa? Hah? Kenapa antum tidak menegakkan syariat yang namanya tauhid kepada Allah itu? Akhirnya saya kritik. Genderomu itu tulisannya la ilaha illallah. Kenapa materimu nggak ada yang mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang saya katakan. Bagaimana mungkin Allah menolong kalau cara yang ditempuh itu tidak benar? Sampun jelas ini? Ya, kalau Nabi berdakwah, para Nabi berjuang, para Nabi berjihad, yang dijihadi apa? Tauhid. Jelas gitu. Yang diperangi kedoliman, dolim yang dolim apa? Kesyirikan, kufurnya kufur, puncak dari kemaksiatan apa? Kesyirikan, jelas. Sehingga penegakan tauhid itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri dan keluarga. Nah, kita teriak-teriak menegakkan syariat, ning omahe bapak belur, tak tanya akhirnya, yo sing dadi presiden ning omahe iki sapa? Sinten, Mbak? Hah? Nah, bapak-bapak tak tantang sampean, wis kan saya pas ngaji subuh itu di masjid, yang di situ diteriakkan yang namanya syariat itu. Tak tanya, jenengan punya putra ndak? Punya. Jenengan punya.
punya semua putra itu. Nah, putra jenengan umur berapa? Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang... Tas tak tanya, sekarang putra-putra jenengan sekarang itu di mana subuh ini? Jawabnya apa? Di rumah Ustaz. Angin loh Ustaz. Nah kan kena mana? Pun di rumah presiden ini siapa? Suami kan gitu kan? Nah kenapa jenengan jadi presiden kok gak pecus? Menegakkan syariat di nek jenengan betul-betul serius menegakkan syariat, bulan depan tak tantang jenengan, bisa nggak bawa anak dan istri jenengan ikut ngaji? Angel lu kan, ternyata menegakkan syariat itu mboten gampang. Iya nek ngepeli lento buat syariat itu, menegakkan syariat tidak seperti orang bikin lento. Diulek, dibumboni, dikepel-kepel, digoreng, dadi bisa. Ngoten lho. Nah, maka di sini kita ambil sebuah tema yang sangat menarik dari Syekh Shalih Fauzan. Bagaimana cara kita merubah keadaan umat ini sekaligus meraih pertolongan dari Allah. Qala, berkata beliau, salah satu sebab umat ini ditimpa musibah berupa kerusakan. Ya. Kenapa umat Islam lemah? Kenapa umat Islam tidak berdaya? Kenapa umat Islam terlantar? Kenapa umat Islam dikuasai dan dikalahkan? Nah. Karena umat Islam dilanda penyakit-penyakit. Di sana ada penyakit yang namanya iftirakul umat, perpecahan umat. Terjadi apa enggak? Nah, sudah diobati? Hereng. 80% umat Islam, tapi kan enggak utuh. Satu itu penyakit. Kemudian ada penyakit yang namanya istihanu ala alal amal wa asaru roha, santai-santai, itu penyakitnya umat Islam. Senengane napa? Santai-santai, menyalahgunakan waktu. Lihat kaum muslimin, nggak usah orang lain, mungkin kita juga masih sering begitu. Dong dengar adzan masih main WA kok. Ayo bapak-bapak, dengar adzan sudah ditaruh WA-nya sekarang? Atau masih tekun? Nah, itu dengar adzan itu nggak tertarik itu. Allah yang mengumandangkan, Allah Subhanahu wa taala yang memanggil. Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya kayak begini? Panggilan Allah tidak kita hiraukan. Didengerin adzan, didengar, taruh itu yang namanya HP itu. Panggilan Allah, Allah Subhanahu wa taala sedang memanggilmu. Taruh HP itu. Masih tekun ini. Kan nanti bisa dijawab nanti toh, Pak. Apa nanti kalau dijawab setelah sholat pore orangnya? Biarin kalau pore gitu loh. Kok cintai menambah HP gue loh. Ayo dimulai diri kita. Orang yang sudah ngaji ini. Oh, kita masih sering kita lihat di beberapa masjid itu. Kayak begini nanti pengajian gitu kan. Pas ngaji enak. Begitu adzan dikumandangkan, HP ini ditokno. Loh ngono. Ngutek HP-nya. Yang tadi, mulai tadi disimpan. Nah mumpung ngajinya mandek dilu, dimanfaatkan untuk. Nah, padahal sedang dikumandangkan. Ada apa enggak di masjid kita? Kate ngomong apa maneh saiki? Ini masalah. Gitu. Jangan diremehkan masalah seperti ini. Bun ya, itu asarul roha, penyakit hubbud dunia, ada penyakit hubbud dunia. Wastahanu alal jihad, meremehkan jihad, meninggalkan jihad. Apa itu tidak memahami pengertian jihad?
Dan selain banyak lagi penyakit-penyakit, dan yang paling mengkhawatirkan, paling berbahaya adalah 2 penyakit. Dari sekian banyak penyakit yang telah menimpa umat Islam, ada 2 penyakit yang paling berbahaya, yaitu yang pertama asyahwat. Penyakit syahwat, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Jadi target uripe napa? Target uripe cuma siji, Pak. Dolek seneng-seneng. Nah, ya apa urip iki sok nyenengno ati. Nah, nek target niku ndolek seneng-seneng, berarti sing dijojok napa, Pak? Sing didoleki. Nah yo pura-pura. Nah, nek target niku sing pening atiku seneng, berarti sing dijojok napa niki? Hah? Sing didoleki apa? Wisata, tempat hiburan, makan-makan. Ya apa carane atiku seneng, syahwat. Endi sing nyenengno ati, endi sing nyenengno hawa nafsu ditoleki di sana. Nah, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'ush syahawat. Akan datang generasi-generasi yang buruk. Yang mana generasi yang buruk itu adalah adha'us shalah wattaba'ush syahawat, menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Kata Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud adha'us shalah? Tulul masajid, meninggalkan masjid. Meninggalkan, jadi bukan nggak sholat. Yang namanya menyia-nyiakan sholat itu bukan nggak sholat. Sholat tapi meninggalkan sholat jamaah. Kenapa saat meninggalkan sholat jamaah dikatakan menyia-nyiakan sholat? Sholat itu nek gak jamaah, dia nggak terikat dengan jamaah. Nek sholat sakarepe dewi. Nggih mboten? Waktune sakarepe. Surat sing diwaca cepet apa lambate? Saenake. Benarkah orang muslim sholat demikian itu? Oh, gitu loh. Karena nggak terikat dirinya dengan jamaah. Beda. Nek panjenengan itu sholat, orang muslim kalau sholat terikat dengan jamaah, nggak mau menyanyiakan waktu. Waktu ini ku di manajemen, ku jam sakmene aku kudu sholat jamaah, sehingga nggak dioleh-oleh jam niki. Sampun bisa dipahami niki? Nah, ini baru ditolong oleh Allah nanti. Ini kesalahan-kesalahan yang paling fatal dan paling buruk, ini yang paling kita khawatirkan. Dan ulama menakutkan penyakit ini menimpa kepada umat, syahwat, dan sekarang tertimpa betul itu. Sampeyan delok targete mayoritas kaum muslimin sing delok iya apa Mas? Seneng macem-macem bentuk ini. Ono sing sepeda goes, ono sing mancing, ono sing apa maneh? Layangan, tuwek-tuwek layangan lho Pak. Masya Allah. Ada nggak orang tua layangan? Oh no. Napa dilarang mutlak? Enggak, silakan. Tapi yang dulu umur lo rek. Akhirnya saingan api-apian, layangan geden-gedenan, layangan jor. Masalah apa? Tulinan. Gak tahu, gak cukup kula mbek sampean tulinan sakmono suwene kuwi. Ya Allah, dan itu menimpa kepada ini PR kita. Ini PR kita. Masya Allah. Itu penyakit pertama. Penyakit yang kedua yang sangat ditakuti oleh para ulama adalah syubhat. Penyakit apa? Kerancuan-kerancuan di dalam pemahaman agama. Dan ini puncaknya nanti muncul dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Muncul dai-dai bukan mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak yang mungkar, mengajak syirik, mengajak bid'ah, mengajak maksiat.
Masya Allah, bukan mengajak kepada tauhid, bukan mengajak kepada sunnah, bukan mengajak kepada ibadah, tapi justru mengajak manusia untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia bukan mengikuti Nabi, tapi mengajak menyelisihi Nabi SAW. Ini dai-dai yang disebutkan oleh Rasul SAW. Du'atun ala abwabi jahannam. Munculnya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Akhirnya muncul apa? Kerusakan di dalam beragama. Sudah muncul belum? Sudah. Nggak usah disebut namanya. Wis melok-melok ning gono. Itu yang ditakutkan oleh Nabi, sebagaimana dalam riwayat hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Ini dua penyakitnya. Ini kesalahan-kesalahan yang ada. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kita ingat dalil ini, di dalam surat 13 ayat 11. Mari kita simak. Surat berapa? Surat 13 ayat 11. Surat Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha untuk apa? Merubahnya. Umat Islam dalam keadaan lemah, umat Islam dalam keadaan terzalimi, umat Islam dalam keadaan terlantar. Sampai kapan? Kita ingin seperti ini terus, silahkan dinikmati kesengsaraan ini. Tapi kalau ingin merubah, rubah menuju kepada sesuatu yang lebih baik dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rubah. Kalau saya kepingin berubah, alangkah nikmatnya ketika tauhid itu menjadi, sekarang tauhid menjadi cemoohan, sunnah menjadi cemoohan. Betul lah Anda? Sampai puas hidup seperti ini. Hidup dalam fitnah. Ketaatan diputar balikkan. Yang taat dikasih nama-nama yang tidak baik. Dan itu kita alami sekarang. Yang betul-betul mengikuti petunjuk yang ada di dalam sunnah, dikasih istilah-istilah yang buruk. Orang yang nyeleneh, yang nyimpang, yang betul-betul jelas nyimpang, justru diikuti dan dibela. Itu hidup di zaman seperti ini kita ini. Makanya pertama, ya, nanti akan kita bahas di sini. Kalau sudah demikian, bagaimana kita bisa merubah keadaan ini? Umat ini menjadi khalifah, diangkat oleh Allah derajatnya, menjadi ikonnya umat. Maka beliau mengatakan, ini kan musibah, gitu. Terlantarnya umat ini merupakan apa? Dan musibah itu tidak datang kecuali karena dosa. Kita telah melakukan suatu dosa di sana. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di surat 42 ayat 30.
Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Insyaallah. Tidak ada satu musibah yang menimpamu kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Maka bagaimana pertolongan Allah ada? Bagaimana rahmat Allah itu akan turun, bantuan Allah akan diberikan kalau umat ini, kita itu berlumuran dengan dosa. Oleh karena itu kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, mari kita lakoni petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang diajarkan oleh para ulama kepada kita ini. Langkah pertama adalah at-taubah. Langkah pertama apa? At-taubah. Wa qala berkata Syekh Fauzan, wajaba ala jami'il muslimin wa hukama wa syu'ub yatuba ilallahi jalla wa ala. Kalau umat Islam ini ingin mendapatkan pertolongan Allah, ingin mendapatkan pembelaan dari Allah, maka wajib atas semua umat Islam wa hukama dan para pemimpin-pemimpinnya, wasyu'ub dan semua rakyatnya, yatuba ilallah, agar mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Kenapa demikian? Murka Allah itu karena apa tadi? Dosa. Murka Allah itu karena dosa. Allah menelantarkan, Allah menghinakan, Allah mengusir, Allah mengeluarkan orang dari rahmat itu karena dosa. Maka berarti supaya kita diberi rahmat, jalannya apa? Taubat. Ayo banyak melakukan pertobatan kita ini. Banyak Pak masih kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya kalau nanti kita evaluasi satu persatu dalam diri kita itu ketemu semuanya nanti. Banyak dosa-dosa. Makanya intinya ini yang harus kita lakukan. Lakukan. Perbanyak istighfar, perbanyak pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Apa pengaruhnya? Apa buahnya? Dan apa janji Allah yang diberikan kepada orang yang beristighfar dan bertobat? Pertama, surat Hud ayat 3. Itu buah dari istighfar dan taubat. Buah istighfar dan taubat. Surat Hud ayat berapa? Ayat 3. Silakan langsung. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ini jalan pertama. Hendaknya kamu beristighfar kepada Rabbmu dan kemudian apa? Bertaubat. Apa itu hakikat taubat? Hakikat taubat yang pertama adalah al-i'tiraf, adanya pengakuan. Satu apa?
Nah, nanti nek kula mbek sampean kepengin dadi wong sing tobat bener, mencapai pada taubatan nasuha satu, iktiraf. Napa iktiraf niku? Mengakui kesalahan. Mengakui banyak kekurangan, mengakui. Makanya doa yang kita baca, kalimat zikir yang kita ucapkan dalam rangka pengakuan ini ada dua contoh yang sudah ditampilkan Allah dalam hamba-hamba yang soleh. Satu, ucapan yang diucapkan oleh Nabi Adam. Yang kedua, ucapan yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Apa kata Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu, itu pengakuannya Nabi Adam. Dosa karena melakukan pelanggaran atas larangan-larangan Allah. Yang kedua, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan atas sebuah dosa yang dilakukan karena meninggalkan kewajiban. Jadi dosa yang pertama apa tadi? Dalam melakukan pelanggaran. Yang kedua, meninggalkan kewajiban. Lah kula mbek sampean sing ndi? Oh karu-karu ini loh, Mbak, Masya Allah. Mengakui enggak? Itu persoalan. Ngakui enggak kita? Kita kurang di sini, terus terang kurang, Mbak. Ayo, malam kita bangun. Setelah sholat dimanfaatkan ini. Setelah sholat sunnah perbanyak istighfar. Jangan diremehkan. Tolong ibu diperhatikan. Istighfar perbanyak, tobat diperbanyak. Ini manfaatnya. Apa faidahnya? Kalau kamu sudah melakukan istighfar dan tobat, yumatikum mata'an hasanan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Ini janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua. Ayat 52. Ayat 52. Dilanjut sedikit satu ayat, kemudian kita jeda adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Ayat 52 sudah ketemu? Suratnya sama. Surat Hud, ya. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. InsyaAllah. Nanti akan kita lanjutkan setelah dikumandangkan adzan, InsyaAllah. Monggo yang adzan. Kita lanjutkan. Jadi taubat yang benar yang disebut dengan taubatan nasuha meliputi yang pertama adalah al-i'tiraf. Adanya suatu pengakuan. Ini, mengakui tentang kesalahannya, mengakui tentang dosa-dosanya. Dan mengakui itu merupakan awal dari suatu perbaikan, awal dari suatu kejujuran. Ini yang pertama. Yang kedua, agar tobat ini benar di mata Allah, yang kedua adalah an-nadmu. An-nadmu. Apa itu an-nadmu? Adanya suatu penyesalan. Mengakui saja tanpa diikuti dengan penyesalan itu belum bisa dikatakan taubat. Bahkan para ulama mengatakan an-nadmu ruhut taubah. Ruhnya taubat itu terletak pada suatu penyesalan. Itu ruhnya taubat. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat, an-nadmu huwa at-taubah. Penyesalan itu adalah hakikat daripada
taubat. Kekuatan orang di dalam menyesali untuk meninggalkan yang dianggap jelek oleh syariat itu tergantung dari kekuatan penyesalannya. Lihat orang-orang yang menyesali diri, lihat apa yang mereka lakukan. Dua hal. Sehingga konsekuensi dari sebuah penyesalan ini ada dua hal. Yang pertama, melakukan sesuatu yang telah ditinggalkan dari yang wajib. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang telah dilakukan dalam pelarangan, dalam masalah yang diharamkan oleh Allah. Dua hal. Ya, konsekuensi dari sebuah tuntutan dari suatu penyesalan. Nah, tapi konsekuensi ini loro, Mas. Nomor setunggal napa? Meraih untuk melakukan hal-hal yang pernah ditinggalkan dari yang wajib itu. Yang kedua apa penyesalan? Bentuk penyesalannya meninggalkan perkara-perkara yang telah dilakukan dari larangan-larangan itu. Itu konsekuensi tuntutan dari suatu penyesalan. Sekarang kalau ada orang melakukan dosa terus ngaku, terus nyesel, tapi nggak melakukan dua ini, pripun? Pancet ngoten nih. Dok karo wong lanang selingkuh. Nah, ini contoh sing paling gampang ono wong lanang selingkuh konangan karo sing wedok. Sampean pilih satu di antara, Masya Allah, sana apa sini. Nek sampean abot aku ruban, kalau enggak ceraikan saya. Maka ketika suami ini menyatakan nyesel, telah mengakuinya, menyesalinya, tapi nggak ada perubahan, apa makna dari suatu penyesalan? Ada manfaatnya? Nggak dibutuhkan lagi. Aku wis kapok Mas, kata sing wedok. Kadang-kadang sing wedok sing selingkuh, sing lanang melok. Ya. Coba apa artinya sebuah pengakuan? Apa artinya sebuah penyesalan kalau tidak ada Nah, konsekuensi perubahan itu dua. Konsekuensi dari penyesalan itu melakukan kewajiban yang pernah ditinggalkan, meninggalkan larangan yang pernah dilanggar. Itu konsekuensi daripada sebuah penyesalan dari makna pertaubatan. Nah, sekarang mari kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah punya tekad yang kuat menuju perubahan itu? Apa kita sudah punya tekad yang kuat untuk menuju perubahan? Karena kita tidak akan dirubah oleh Allah kondisi seperti ini, Pak. Apabila umat ini tidak berusaha untuk merubahnya. Tadi sudah kita sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan bagi Allah itu mudah, merubah itu bagi Allah itu apa? Sangat mudah bagi Allah itu. Ya, wong yang molak-malik hati itu siapa? Allah. Yang menentukan ini nanti jelek atau tidak, bubar atau tidak, siapa? Apa susahnya? Makanya yang serius dalam langkah pertama ini, perbanyak istighfar dan pertaubatan. Ya, ini diantara buah-buahnya. Kemudian yang ketiga, buah daripada taubat, karena kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Surat Nuh ayat 10 dan ayat sampai ayat 12. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
Di tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuannya kepada kesalahannya. Ya, kata beliau, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan karuniakan 3 kemuliaan. Ini bagi semua pihak, apapun masalahnya, apapun musibahnya, apapun keburukan yang dialaminya, baik itu individu maupun bersama-sama. Langkah pertama ini istighfar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah karuniai 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Allah akan menjadikan baginya, bagi siapa? Orang yang beristighfar, tobat ini, Allah akan menjadikan baginya setiap kesedihan, setiap kedukaan, akan Allah rubah kesedihannya, kedukaannya, farjan, kelapangan. Ini dari buah apa? Buah dari apa? Istighfar. Jadi barang siapa yang mengalami kesedihan, mengalami kedukaan, Allah akan jadikan apa? Kelapangan. Hati kok sumpek, hati kok gelisah, hati kok menderita, Allah rubah hati itu. Dan satu poin penting untuk kita ketahui, yang kadang tidak terfikir oleh kita semua, yang menjadikan jenengan sesek atau tidak hidup itu Allah Subhanahu wa taala. Diinget-inget nih Pak. Yang membuat kita menderita, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita ini was-was dan membuat hati tenang, hati terasa lapang, itu Allah yang membuat. Diinget-inget itu. Surat An-Najm Surat 53 ayat 4. Ayat 43. Surat 53 ayat 4. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Silakan. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Masya Allah. Itu loh Pak, Allah yang menjadikan. Siapa yang harus tertawa hari ini? Siapa yang harus? Nah, makanya cara ini luar biasa, pengaruh dari orang yang hatinya sedih, Allah rubah menjadi sebuah kelapangan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya, termasuk nanti orang-orang yang membenci kita dirubah menjadi pecinta sunnah. Siapa yang mengira? Yang sekarang memperolok-olok tauhid, menghina tauhid, memusuhi tauhid, besok menjadi pembela tauhid, bisa apa enggak? Kenapa ini tidak kita raih gitu loh? Ojo menengahi Pak. Istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Ini senjata dari Allah Ta'ala. Itu loh, untuk meraih masalahnya di sini loh, kita ingin ditolong enggak? Kalau ditolong gerak, lakukan amalan tersebut, jangan diem saja gitu. Habis sholat sunnah, perbanyak istighfar, ya, perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala ini. Pun ini poin pertama. Yang kedua apa kata Nabi? Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan menjadikan setiap kesempitannya jalan keluar. Apa
Apa yang sulit bagi Allah? Tanah yang tandus, bebatuan, kerikil, logika manusia tidak bisa masuk di akal. Kalau akan terjadi sumber air yang diberkahi oleh Allah, apa sulitnya bagi Allah? Makanya Nabi Ibrahim sak keluarganya itu adalah qudwah yang harus kita banyak sekolah membaca riwayatnya itu. Aja dilogika no. Makanya jenengan yang delok YouTube iku aja delok berita-berita sing serem ngono lho. Delok Al Zaitun ae ngono. Opo ae karena manfaate. Tambah loro ati iki. Nggih mboten? Di-share ning grup langsung tak pecut. Tolong video seperti ini jangan disebarkan lagi. Kenapa? Satu, mudorotnya besar. Apa mudorotnya? Mewangkel nang ati. Tapi gak sok lapo-lapo. Halo? Tuh wajah-wajah menderita ini. Iso apa sampean sih? Gak ada manfaatnya. Yang kedua, menambah jumlah penonton. Iku seneng Panji Gumilang kuwi. Paham jenengan? Dan itu sengaja dibuat begitu gitu loh. Yang keempat, nek diwaca wong awam, iso terpengaruh napa mboten? Iso terpengaruh mboten? Makanya sampean ojo mengikuti nambah jumlah pemirsa gitu loh. Para ulama mengatakan kalau ada orang seperti ini diringkes, dibuang ning sampah, selesai. Ojo ditonton, ojo disebarno. Jelas nih? Nah, cukup satu dua orang ulama-ulama kita yang menjawab, kita nggak usah menikmati. Nanti dengan sendirinya tanpa kita simak, tanpa kita tonton, mati dengan kenapa? Karena kita tidak menghargainya. Nek ditonton berarti masih bernilai. Sampah buang, sudah. Paham nih? Itu cara mematikan peran seseorang dalam penyimpangan itu. Itu nasihat ulama, Pak. Itu nasihat ulama. Makanya ulama-ulama sunnah nggak ada yang kenapa dibahas tambah terkenal namanya. Hati tambah cekot-cekot, kayak wong untu loro ini. Menderita kayak sok lapo-lapo. Isok lapo sampean. Greges toh. Lha gimana? Caranya gimana? Buang ning sampah selesai. Di rumah nggih ngoten, adik ipar man, oh porek panjuan, tutup, nah kok didengarkan saya, nah. Kenapa wong sampah kok dirungokne? Hinakan. Caranya bagaimana? Ojo nek mbok delok berarti berharga. Wong terus telek lindung kok diambu kuwi lho. Wis ngerti telek lindung iku gak usah diambu. Usah ambune gak penak. Iku cara para ulama, cara menghilangkan peran. Mati sudah gak berharga. Coba ngomong bengok-bengok gak direken piye, Pak? Mulia apa terhina? Terhina. Nek sampean reken tadi, oh direken, ana pengaruh nih. Ojo direken makanya. Makanya ulama-ulama kita nggak ada yang terlalu sibuk dengan itu. Biar satu dua yang menjelaskan. Oh, nggak berkualitas, jelas sesatnya kok, jelas menyimpangnya. Sudah ya? Bon, itu yang kedua. Allah jadikan setiap apa tadi? Kesempitan Allah jadikan jalan keluar. Ya apa sih sana sini kita dikepung dengan tuduhan-tuduhan Wahabi Salafi sesat. Ngoten wae. Kan sing enak belas, Pak. Jan-jan ngono. Saya dimintai komentar teman. Gimana Ustaz pendapat jenengan? Oh, seger. Memangnya kita yang pertama, manusia terbaik Rasulullah SAW itu lebih berat ujiannya dibandingkan dengan kita. Celaan, cacian, cemoohan, tuduhan, apa yang nggak diterima oleh Rasulullah, manusia terbaik. Apa dhewe gak pate apik Apik apa turun? Turun. Sabar yo gak pate sabar. Dermawan yo gak pate yo kadang-kadang medit. Loh iya ora?
Ikhlas ya kadang-kadang gak ikhlas. Mogoan purian apa ae. Iku awake dhewe ngono lho. Nggih ta? Istiqomah ya. Ndak patek istiqomah, kadang semangat, kadang turu, kadang tengok-tengok ngoten. Ini kita, lalu kita diuji, dikasih tuduhan-tuduhan jelek, wajar sudah. Dinikmati mawon jadi jamu ngoten lho. Wis gak usah direken. Sunatullah itu kalau dakwah menginjak dakwah tauhid, siapapun orangnya, bagaimanapun caranya, dia pasti akan mendapatkan ujian. Tidak pakai tidak kalau sudah dakwah tauhid itu. Makanya nek kepingin aman, ojo mendakwahkan tauhid. Ngejak sholat, aman sampean. Monggo Pak sedekah, kita bakso enak. Ono masalah Pak. Tapi nek sampai nyinggung syirik, nyinggung bid'ah, pasti jenengan akan dibenci oleh umat ini. Rasulullah manusia terbaik. Sebelumnya mendapat gelar apa Pak? Ada orang pernah dapat gelar dari kaumnya Al-Amin itu selain Rasulullah SAW? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Di Indonesia ada namanya Amin dulu, tapi koruptor. Sudah nggak? Ini Al-Amin yang ngasih gelar itu masyarakat, ijma masyarakat Al-Amin. Kapan beliau dibenci? Kapan Al-Amin dirubah menjadi Majnun, kadzab, sahirun kadzab. Kamu tukang sihir, pendusta, orang gila, stres. Kapan Rasulullah mendapat gelar ini? Sejak mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Ngeten. Makanya teman-teman sebagian, saya di masjid-masjid, ayo Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, pondasi dakwah yang dibangun oleh beliau apa Pak? TBC. Sekarang tak tanya, Ustadz mana yang bahas 3 ini sekarang? Mana Ustadz yang bahas 3 ini? Ada enggak? Dengar enggak? Ustadz siapa bahas tauhid? Ustadz siapa menjelaskan tentang bid'ah? Itu dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mana dai-dai menyuarakan tauhid ini? Mana? Satu muncul Ustadz Najih, satu-satunya yang ngajar tauhid. Yang lain mana? Masya Allah. Dan ini dakwah sunnah tauhid. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Itu poin kedua, buah dari Allah jadikan setiap kesempitan itu jalan. Yang terakhir apa? Wa razaqahullahu min haitsu la yaktasib. Nah, ini Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu tafsir dari surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Makanya istighfar itu membuka kunci-kunci yang terbelenggu, bundelan-bundelan yang sulit. Sudah, ayo dihadapi dengan itu tuduhan-tuduhan itu. Jelas ya? Jadi tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kita, kita sikapi dengan apa? Banyak bertobat, banyak istighfar, dan banyak memperbaiki. Ayo diajak istrinya saja. Nanti salah paham. Mumpung dorong. Istrinya diajak, anak-anaknya diajak. Dibangun mulai dari rumahnya ini. Mulai menegakkan sholatnya, diajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini langkah pertama untuk meraih pertolongan Allah. PR kita apa? Perbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat.
dengan mengharap pertolongan Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan, agar kesalahan-kesalahan kita diampuni, dan agar Allah memberikan rahmat dan menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Kurang lebih mohon maaf, ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah untuk langkah kedua, ketiga dan seterusnya dalam rangka meraih pertolongan Allah, InsyaAllah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.